Tommy Art 56, keren sekali. Nah. Nah oke, halo teman-teman, selamat datang dan berjumpa kembali di channel gua Tommy Art 56. Jadi di video kali ini nih gua akan membagikan tutorial lagi nih pada kalian, yaitu cara edit jedak-jeduk di aplikasi AliKmotion yang mudah dan simple ya. Oke, sebelum masuk ke tutorialnya, langkah baiknya kalian klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru ketika gua upload. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke aplikasi AliKmotion-nya. Jika kalian sudah masuk ke aplikasinya, langsung kalian klik icon plus, kemudian untuk rasio kan bisa sesuaikan dengan mentahan kalian. Di sini gua pakai yang 9:16. Langsung kalian bisa klik buat proyek. Nah, di bagian sini nih kalian bisa klik icon plus, kemudian kalian bisa masukkan untuk mentahan videonya ini. Dan untuk mentahan video ini kalian bisa download di deskripsi video ini, oke? Di sini langsung saja kalian klik icon di pojok kanan atas. Kemudian kalian ekstrak audio agar kita bisa menandai untuk detik-detik bitnya. Dan untuk cara penandaan detik bitnya kalian bisa paskan dulu ya di detik bitnya seperti ini. Kalian paskan di detik 0511 ini. Bentar. Ya, kasih sudah kalian paskan seperti ini, langsung kalian klik icon plus yang di sini agar ada tanda merahnya seperti ini. Dan untuk detik bit kan bisa cek sendiri deskripsi gua sudah sediakan ya, kan bisa sesuaikan dengan detik bitnya. Oke, di sini untuk penandaannya gua skip dulu karena ini agak kelamaan. Nah oke teman-teman, jika kan sudah selesai untuk menandai detik bitnya sampai detik yang terakhir nih, kan bisa kembali ke awal video. Dan di bagian sini kan bisa klik icon plus, kemudian untuk di sini kan bisa tambahkan satu buah foto. Nah, di foto bagian ini kan bisa panjangkan sampai ke detik bit yang pertama. Dan di bagian sini kalian bisa klik move dan transform, kemudian kalian pilih nomor 3, tekan kunci keyframe, kemudian kalian ke bagian sini. Bentar, di bagian sini kalian bisa turunkan dulu ya, kira-kira seginilah, turunkan ya, kalian bisa kira-kira oke segini. Bentar, nah segini 300an ya. Kemudian kalian bisa ke bagian sini. Nah, di bagian sini agak ada yang tanda bit pertama, tambahkan kunci keyframe, kalian buat zoom lagi. Nah seperti ini ya kira-kira, oke segini. Kemudian kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa langsung tambahkan efek. Di bagian sini kalian bisa tambahkan efek ya. Kemudian kalian bisa masuk ke bagian move dan transform, kemudian tambahkan efek yang namanya obang ambing atau oscillate. Klik pengaturan standar. Di bagian obang ambing ini untuk sudutnya kan bisa nolkan. Kemudian untuk di bagian frekuensi kan buat menjadi 1,00. Nah gini. Kemudian untuk di bagian magnitude ini kalian buat menjadi 30-an ya. Buat menjadi 30-an, 33 ya. Kalian bisa klik kembali, kemudian bisa klik efek, bisa tambahkan efek lagi. Masuk ke bagian gambar dan tepi, kemudian tambahkan efek cahaya atau glow ya. Mana benar ini. Kemudian kalian bisa klik pengaturan standar. Kemudian di bagian cahaya ini untuk radius kalian bisa buat menjadi 14,00. 14,0 ya, bisa turunkan. Oke, 14,0 untuk di bagian alpha kalian bisa fullkan. Kemudian untuk di bagian hardness kalian bisa fullkan juga. Kemudian di bagian warna itu kalian bisa sesuaikan dengan selera kalian ya. Di sini gua pakai yang warna apa ya? Ntar pakai warna yang ungu aja ini. Kemudian kalian bisa di bagian mode blending ini kan bisa klik yang normal. Nah sini. Nah kemudian untuk hasil sementaranya itu seperti ini. Nah seperti ini ya. Kalian bisa klik efek, kemudian tambahkan efeknya lagi. Kalian bisa masuk ke bagian blur ini, kemudian tambahkan efek yang namanya buram gerak. Nah di bagian sini langsung kalian bisa tambahkan efek lagi. Masuk ke bagian warna dan cahaya, tambahkan efek yang namanya paparan gamma. Klik pengaturan standar, kemudian untuk di bagian exposure. Nah di bagian sini kalian bisa tambahkan kunci keyframe ya, di bagian
awal. Di bagian awal ini kalian bisa tambahkan kunci keyframe, kalian buat menjadi 1,20. Oke, bentar. 1,20 seperti ini. Oke, kalian bisa ke akhirnya, bentar, ke tanda akhir seperti ini. Tekan kunci keyframe, kalian turunkan jadi 0. Oke, di bagian sini kalian bisa ke tengah-tengahnya seperti ini. Kalian bisa klik kurva, pilih nomor 3, atur kurvanya seperti ini. Nah, kalian bisa klik kembali, kemudian di bagian gamma ini kalian bisa turunkan jadi 0,900 biar agak gelap ya. Nah, seperti ini. Kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa klik kembali. Nah, untuk hasil sementaranya itu seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, di bagian sini untuk di tanda bit pertama ini kalian bisa langsung tambahkan foto lagi. Tambahkan foto yang beda gaya ya di bagian sini. Kemudian di bagian foto pertama ini kan bisa panjangkan sampai ke detik 0710. Nah, yang ini sisanya kan bisa hapus. Kemudian tambahkan foto beda gaya lagi. Nah, di sini gua pakai foto ini. Kemudian di bagian sini kan bisa panjangkan sampai ke detik 910. Nah, yang ini ya. Di sini nah seperti ini. Kemudian tambahkan foto lagi. Pokoknya tambahkan foto-foto terus saja ya. Nah, di bagian foto yang ketiga ini kalian bisa panjangkan sampai ke detik 11.08. Nah, yang ini ya. Sisanya kalian bisa hapus, kemudian kalian bisa tambahkan satu foto lagi. Dan tambahkan, kemudian kalian paskan dengan musiknya. Nah, oke, di bagian sini kalian bisa hapus saja. Kemudian di bagian sini kalian bisa untuk potong fotonya di bagian awal bit saja. Bagi playhead seperti ini ya, pokoknya di setiap semua ya, semua potongan kalian buat seperti ini. Nah, oke, kalian bisa kembali ke awal, masuk ke bagian potongan yang pertama ini. Kalian bisa klik efek, tambahkan efek, masuk ke bagian distorsi wave, tambahkan efek yang namanya ubin atau tiles. Klik pengaturan standar, kemudian kalian bisa aktifkan untuk mirrornya. Kalian bisa klik kembali, tambahkan efek lagi. Masuk ke bagian move dan transform, tambahkan efek yang namanya ombang-ambing atau silet. Klik pengaturan standar. Di bagian ombang-ambing ini untuk sudut kan bisa biarkan. Di bagian frekuensi kan buat menjadi 6,80. Nah, seperti ini. Untuk di bagian magnitude nih, untuk di bagian magnitude kan bisa tambahkan kunci keyframe, kalian buat menjadi 500. Nah, seperti ini ya full. Kemudian tekan tandanya taruh paling kiri, tambahkan kunci keyframe, kalian buat menjadi 1. Tekan tandanya taruh paling kanan, kalian bisa ke tengah-tengahnya, klik kurva, pilih yang nomor 3, atur kurvanya ke atas seperti ini. Kalian bisa klik kembali, kalian bisa klik titik 3 di sini. Kemudian kalian bisa klik gandakan, masuk ke ombang-ambing yang bawah. Untuk sudutnya kalian ubah menjadi 120. Oke, 120 seperti ini. Untuk di bagian frekuensi kalian fullkan saja ya. Nah, untuk di bagian magnet ini akan ada dua tanda. Di tanda akhir kalian bisa tekan tandanya geser ke tengah-tengah foto seperti ini. Kemudian kalian bisa klik kembali, kemudian kalian klik efek, masuk ke tambahkan efek ya. Masuk ke distorsi atau warp, tambahkan efek yang namanya turbulent display. Nah, di sini kan bisa klik pengaturan standar. Kemudian di bagian turbulent ini, untuk di bagian offset kalian buat menjadi 64 ya. Oke, 64 seperti ini. Kalian bisa klik ke kekuatan. Di bagian kekuatan ini kan tambahkan kunci keyframe, kalian buat menjadi 0,153. Oke, 0,153 seperti ini. Tekan tandanya taruh paling kiri, kemudian tekan kunci keyframe lagi, kalian buat menjadi 0. Tekan kuncinya taruh paling kanan, kemudian kalian bisa klik kurva, pilih yang nomor 3, atur kurvanya agak ke atas seperti ini, agak ke tengah ya. Nah, seperti ini. Kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa masuk ke bagian evolution. Di bagian evolution kan buat menjadi 4,70. Oke, 4,70 seperti ini ya. Nah, 4,70 bentar. Nah, untuk di bagian logo kan bisa pilih yang XY, kemudian di bagian skala. Dan di bagian skala kan bisa tambahkan kunci keyframe,
kemudian kalian buat menjadi 0,40. Oke, 0,40 ya, bentar. Nah, seperti ini. Tekan tandanya taruh paling kiri, kemudian kalian tekan kunci keyframe. Kalian buat menjadi sekitar 2 ya, 2 koma ya. Nah, seperti ini 2,4 aja ya. Tekan tandanya taruh paling kanan. Kemudian kalian bisa klik di sini bagian sini, kalian bisa bentar di bagian sini kan bisa scroll ke bawah. Masuk ke bagian oktav, kalian bisa turunkan menjadi 1. Kalian bisa klik kembali, tambahkan efek lagi. Masuk ke bagian blur, kemudian tambahkan efek namanya buram gerak. Klik pengaturan standar. Untuk buram geraknya kalian bisa biarkan, tambahkan efek lagi. Masuk ke bagian warna dan cahaya, tambahkan efek paparan atau gamma. Kemudian di bagian exposure, nah di sini tambahkan kunci keyframe, kalian buat menjadi 1,20. Oke, 1,20. Tekan tandanya taruh paling kiri, kan bisa ke tengah-tengah foto seperti ini. Bentar. Nah, di sini kan bisa tambahkan kunci keyframe, kan bisa turunkan menjadi 0. Oke, menjadi 0. Kan bisa masuk ke bagian gamma. Dan di bagian gamma ini kan buat menjadi 0,900 tadi. Oke, di sini kan bisa klik kembali, kemudian kan bisa salin efek. Di bagian sini kan bisa salin semua efek ya. Nah, kan bisa tempel efeknya ini di bagian setiap pergantian foto seperti ini. Dipotong potongan kecil ya. Kalian bisa langsung untuk tempel saja ya. Nah, di sini kalian bisa tempel sampai akhir seperti ini. Jika sudah tempel, kalian bisa masuk ke bagian potongan foto yang ini, yang panjang ini ya. Kemudian klik fotonya, kemudian kalian bisa masuk ke move dan transform, pilih yang nomor 3. Di sini kalian bisa kasih efek zoom ya. Tekan kunci keyframe, kemudian masuk ke bit selanjutnya. Pokoknya setiap tanda kalian bisa kunci keyframe dulu ya. Nah, masuk ke bagian yang sini, kemudian kalian agak zoom seperti ini. Kemudian masuk ke bit selanjutnya, agak zoom lagi. Nah, di bagian sini kalian zoom lagi buat menjadi 1000-an ya, 900-an ya, seperti ini. Dan di sini kan bisa tambahkan kurva ya. Nah, di sini klik kurva, pilih nomor 3, atur kurvanya ke atas semua seperti ini ya. Nah, oke, seperti ini. Nah, kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa untuk langsung potong fotonya. Nah, potong foto menjadi bagian kecil setiap bitnya ya. Nah, seperti ini. Kemudian kalian bisa masuk ke bagian potongan foto yang kecil ini. Nah, di sini, bentar, ini contoh hasilnya sementara. Masuk ke bagian sini, kalian bisa klik efek, kemudian kalian bisa tempel efek yang tadi. Kalian bisa hapus yang ombang-ambing, kemudian turbulen, kalian bisa sisakan 3 efek ini. Kemudian kalian bisa tambahkan efek, masuk ke bagian move dan transform, tambahkan efek yang namanya ombang-ambing atau oscillate. Kemudian kalian klik pengaturan standar untuk sudut. Nah, di bagian sini untuk sudut kalian tambahkan kunci keyframe, kemudian kalian buat menjadi 180. Tekan tandanya taruh paling kiri, kemudian tekan kunci keyframe lagi, kalian buat menjadi 0. Tekan tandanya taruh paling kanan, kemudian kalian masuk ke bagian frekuensi, kalian buat menjadi 1,00. Oke, kalian bisa masuk ke bagian magnitude. Nah, di bagian magnitude ini tekan kunci keyframe ya, kalian buat menjadi 200-an. Oke, sekitar 200 seperti ini. Kalian bisa tekan tandanya taruh paling kiri, kemudian tekan kunci keyframe lagi, kalian buat menjadi 1. Tekan kunci keyframe, taruh paling kanan, kemudian kalian bisa ke tengah-tengah foto, klik kurva, pilih nomor 3, atur kurvanya seperti ini. Oke, kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa salin efek. Nah, di bagian sini kalian bisa salin efek ya. Nah, salin efek, kemudian kalian bisa tempel efeknya ini di setiap potongan foto seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke, kita tempel dulu. Nah, untuk di bagian sini kalian bisa kasih yang balik secara horizontal ya. Kalian bisa langkahin satu foto, dan bagian sini kalian bisa balik secara horizontal seperti ini ya. Kemudian langkahin lagi satu foto, di bagian sini kalian bisa balik secara horizontal.
Nah, masuk ke bagian foto yang berikutnya, yang panjang ini ya. Kemudian kalian bisa klik move dan transform lagi, pilih nomor 3, kasih tanda di setiap bitnya. Nah, seperti ini. Kemudian kalian bisa zoom seperti tadi, zoom ya. Masuk ke page selanjutnya, zoom lagi dan zoom lagi. Oke, kalian bisa klik kurva ya. Di bagian sini kalian bisa kasih kurva, pilih nomor 3, atur kurvanya ke atas seperti ini ya. Oke, bentar. Nah, di sini kalian bisa klik kembali, kemudian masuk ke bagian nomor 2. Nah, di bagian sini kalian bisa tambahkan kunci keyframe, tambahkan ke bit selanjutnya. Kalian buat menjadi negatif gitu ya, agar ada efek miringnya ya. Oke, bentar. Negatif 12 ya, bentar. Nah, seperti ini, bentar. Nah, kalian bisa masuk ke bit selanjutnya, tambahkan kunci keyframe. Kalian buat menjadi 10 ya, pokoknya agak nurun seperti itu. Tambahkan kunci keyframe, kalian buat jadi 8. Negatif 8. Nah, masuk ke page selanjutnya, tambahkan kunci, kalian buat jadi 0. Nah, di bagian sini jangan kasih kunci, jangan kasih kurva ya. Kan bisa untuk langsung potong fotonya. Nah, seperti ini kalian bisa potong saja ya. Nah, oke, di sini langsung saja kalian tempel efek yang tadi saja langsung ya. Pokoknya mudah. Kalau kalian sudah buat efeknya yang pertama, kalian bisa salin saja. Kemudian kalian bisa tempel di bagian foto yang berikutnya. Nah, untuk di bagian yang sini ya kalian. Nah, di bagian foto yang sini kalian buat menjadi zoom aja seperti tadi ya. Dan sini gue kasih contoh lagi. Ntar kalian bisa klik fotonya, kemudian pilih yang move dan transform, pilih nomor 3, kasih tanda di setiap bit. Nah, seperti ini. Kemudian di tanda ini kalian bisa zoom, dan berikutnya kalian zoom lagi dan zoom lagi. Nah, di bagian sini langsung kalian bisa pilih tambahkan kurva ya. Pilih nomor 3, atur kurvanya tuh seperti ini semua. Pokoknya mudah seperti ini, yang seperti yang pertama tadi. Kemudian di sini kalian bisa langsung untuk potong fotonya. Nah, oke, seperti ini. Nah, kemudian kalian bisa masuk ke bagian sini, kalian bisa tempel efek yang tadi. Nah, kalian bisa tempel saja. Pokoknya caranya tuh mudah. Oke, seperti ini ya, bentar. Nah, di bagian sini yang akhir ini kan, nah masih ada 2 bit. Kemudian kalian bisa potong saja. Nah, di bagian sini kan bisa tempel efek yang tadi langsung. Oke, di bagian sini kita balik secara horizontal dulu ya. Di sini kalian bisa langkahin satu foto. Kemudian di bagian foto berikutnya kalian bisa klik icon di kanan atas, balik secara horizontal. Langkahin satu foto, kemudian balik secara horizontal lagi. Nah, di bagian sini kalian bisa juga lakukan seperti itu. Di bagian sini langkahin satu foto, kemudian di bagian sini balik secara horizontal. Jangan ya, di sini jangan dulu. Jangan balik secara horizontal, udah seperti ini aja. Biar nanti efeknya selang-seling. Oke, di sini sudah selesai untuk proses editingnya. Untuk contoh hasilnya sementara seperti ini, bentar. Nge-lag ya ini guys, nge-lag. Kemudian kalian bisa langsung ekspor saja. Kemudian kalian bisa ekspor. Nah, oke, terima kasih buat kalian sudah tonton video ini sampai akhir. Jangan lupa kalian klik subscribe, like, and share ke teman-teman agar gue lebih bersemangat lagi buat konten-konten berikutnya. Oke, sampai jumpa di video gue selanjutnya.